Pengertian restorasi Meiji. Restorasi Meiji adalah periode dalam sejarah Jepang yang dimulai pada tahun 1868 dan berlangsung hingga tahun 1912. Restorasi ini menghasilkan modernisasi yang signifikan dalam bidang politik, ekonomi, militer, dan budaya Jepang. B. Latar belakang terjadinya restorasi Meiji yaitu yang pertama, pemberlakuan kebijakan sakoku atau isolasi diri. Sebelum kekuasaan dikembalikan kepada kaisar, kekuasaan Jepang dipegang oleh Shogun Tokugawa yang memberlakukan kebijakan baru terhadap rakyat Jepang, yakni sakoku atau isolasi diri. Kebijakan ini diberlakukan karena Shogun Tokugawa khawatir Jepang dikuasai pihak asing atau memperoleh pengaruh yang buruk. Apalagi mengingat pada masa itu, memang sedang banyak dilakukan pelayaran oleh negara barat untuk mencari wilayah koloni baru yang salah satunya diakibatkan menyebarkan paham merkantilisme. Yang kedua, munculnya kelompok anti-shogun. Berbagai tekanan yang diterima pemerintah Jepang mendorong Shogun Tokugawa untuk mulai membuka hubungan dengan pihak barat. Hal itu ditandai dengan diizinkannya armada militer Amerika dengan pimpinan Komodor Matthew Perry untuk berlabuh di Jepang pada tahun 1853. Akibat hal ini, Shogun Tokugawa semakin kehilangan wibawanya karena dianggap mengingkari janjinya sendiri. Kelompok anti-shogun ini pun akhirnya memutuskan menjalin kontak dengan pihak Amerika serta Inggris agar bersedia membantu modernisasi peralatan pasukan mereka. Yang ketiga, terjadinya Perang Boshin. Perang Boshin adalah perang yang terjadi antara pasukan pendukung kekaisaran dengan pasukan Tokugawa. Pasukan pendukung kekaisaran terdiri dari kelompok anti-shogun yang sebelumnya sudah melakukan modernisasi militer dengan bantuan Inggris dan Amerika. Hanya saja, walaupun sudah mundur, Tokugawa dan pasukannya masih mempunyai pengaruh kuat dalam pemerintahan. Akibatnya, meletuslah Perang Boshin pada Januari tahun 1868 hingga Mei tahun 1869 dengan kemenangan di pihak pasukan pro-kekaisaran. Pada tanggal 30 Januari tahun 1867, Kaisar Komei meninggal dunia dan digantikan oleh anaknya, yaitu Matsuhito atau Meiji. Kondisi ini semakin menekan posisi Shogun Tokugawa. Pada November tahun 1867, Shogun Tokugawa pun akhirnya mundur dari posisinya sebagai panglima militer. Yang ketiga yaitu tujuan restorasi Meiji. Berikut tujuan dilakukannya restorasi Meiji yaitu yang pertama, untuk mengembalikan kekuasaan atas pemerintahan Jepang kepada kaisar sepenuhnya. Yang kedua, mengejar ketertinggalan Jepang dari negara barat di bidang ekonomi dan teknologi. Yang ketiga, membalas kekalahan Jepang dalam perang melawan pihak barat. Dan yang keempat, membuka negara Jepang untuk berinteraksi dengan negara luar agar bisa belajar dan mengembangkan peradaban serta meningkatkan kondisi perekonomian. Yang keempat yaitu tokoh dalam restorasi Meiji, yaitu yang pertama, Saigo Takamori sebagai pemimpin Satsuma, yang kedua, Kido Takayoshi sebagai pemimpin Choshu, yang ketiga, Sakamoto Ryoma sebagai pencetus aliansi Satsuma dan Choshu, dan yang keempat yaitu Fukuzawa Yukichi sebagai modernisasi pendidikan. Kebijakan restorasi Meiji. Beberapa kebijakan restorasi Meiji adalah sebagai berikut. 1. Mengirim pemuda Jepang belajar di luar negeri. Yang kedua, mendatangkan pakar dari luar ke Jepang. Yang ketiga, menerapkan wajib belajar 8 tahun. Yang keempat, perombakan sistem militer. Dampak positif restorasi Meiji dalam berbagai bidang yaitu 1. Sistem feodalisme dihapuskan dan diganti dengan sistem daerah administrasi atau prefektur. Yang kedua, Jepang berhasil merumuskan undang-undang yang konsepnya menyerupai undang-undang di negara-negara Eropa. Yang ketiga, Jepang yang awalnya negara agraris menjadi negara industri. Yang keempat,
Jepang yang awalnya dikenal sebagai negara terbelakang berubah menjadi salah satu negara maju di Asia, bahkan dunia. Yang kelima, modernisasi fasilitas transportasi dan komunikasi untuk memperlancar aktivitas sosial ekonomi dalam negeri. Yang keenam, Jepang tumbuh menjadi salah satu negara di Asia dengan militer terkuat dan termodern pada awal abad ke-20. Dampak negatif restorasi Meiji yaitu sebagai berikut. 1. Hilangnya hak-hak istimewa dari golongan-golongan tradisional di Jepang, seperti daimyo atau tuan tanah dan samurai. Yang kedua, munculnya Jepang sebagai negara imperialis pada Perang Dunia Kedua. Dan yang ketiga yaitu Jepang mampu menduduki Cina pada tahun 1931, menduduki Korea pada tahun 1930, dan kemudian menduduki Hong Kong dan Indonesia pada tahun 1942.